Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdalina, NIM 501122725, mahasiswa program Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada diskusi 1 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara ini, saya ingin berbagi pandangan sekaligus pengalaman terkait 3 pertanyaan yang mengacu kepada 2 artikel. Artikel tersebut antara lain, pertama adalah membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program sustainable. Artikel kedua adalah analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan, sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang. Adapun 3 pertanyaan yang mengacu pada kedua artikel tersebut adalah: 1. Menurut Anda, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Jika ya, adakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya. Saat menjawab dan berdiskusi, sebutkan nama sekolah dan daerah tempat Anda bekerja. Saya bekerja sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri 001 Letung, Kecamatan Cimaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Melihat dari kedua artikel, masalah yang dibahas memang cukup relevan dengan kondisi di sekolah kami. Misalnya soal akses pendidikan yang belum merata, keterbatasan sarana prasarana, serta kualitas pembelajaran yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan temuan World Bank pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara wilayah kota dan desa masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Di Sekolah Dasar Negeri 001 Letung, Kecamatan Cimaja, Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri, sebagai sekolah yang berada di wilayah kepulauan, kami menghadapi tantangan yang hampir sama. Salah satunya adalah keterbatasan jaringan internet. Kadang saat ingin menggunakan media pembelajaran digital, jaringan tidak stabil, sehingga guru maupun siswa kesulitan mengakses bahan belajar online. Selain itu, tidak semua guru terbiasa menggunakan teknologi digital. Ada guru yang masih lebih nyaman mengajar dengan cara-cara tradisional, seperti papan tulis dan buku paket. Seperti yang dijelaskan oleh Hendayana tahun 2021, bahwa rendahnya literasi digital guru, khususnya di daerah, menjadi salah satu kendala utama dalam pemanfaatan teknologi di sekolah dasar. Untuk pertanyaan kedua yaitu, bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Saran saya untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Pertama, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus pada sekolah di wilayah pedesaan dan kepulauan. Tidak hanya membangun gedung, tetapi juga memperhatikan ketersediaan internet, listrik, dan perangkat digital. Hal ini sejalan dengan strategi transformasi digital pendidikan yang dicanangkan Kemdikbudristek tahun 2020. Kedua, guru-guru perlu diberikan pelatihan secara berkelanjutan, khususnya pelatihan literasi digital. Ketiga, masyarakat juga perlu dilibatkan. Di daerah kami, semangat gotong royong masih sangat kuat. Hal ini bisa diarahkan untuk mendukung sekolah. Misalnya, membantu perbaikan sarana, menyediakan akses belajar tambahan, atau mendukung kegiatan-kegiatan sekolah yang berbasis budaya lokal. Selain itu, pendekatan pembelajaran juga sebaiknya tidak meninggalkan budaya daerah. Misalnya, siswa bisa diajak belajar melalui cerita rakyat atau permainan tradisional yang dikemas dengan teknologi sederhana. Hal ini sejalan dengan Tilaar tahun 2009 yang berpendapat bahwa kebijakan pendidikan yang ideal adalah kebijakan yang mampu memadukan dimensi sosial, budaya, dan politik di tingkat lokal. Pertanyaan ketiga, menurut pendapat Anda, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara?
Menurut saya, keterkaitan isu tersebut dengan modul 1 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara jelas sekali ada hubungannya. Modul tersebut menjelaskan bahwa setiap negara punya tantangan dan strategi berbeda dalam membangun pendidikan dasar. Artikel ini menunjukkan bahwa di Indonesia, tantangan utama ada pada infrastruktur dan kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan desa. Dari perbandingan dengan negara lain, kita bisa belajar bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum atau metode, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kebijakan pemerintah. Misalnya, di negara-negara maju, biasanya sudah memastikan infrastruktur merata dulu sebelum membangun sistem pembelajarannya. Sedangkan di Indonesia, kita masih berjuang agar semua sekolah mendapatkan fasilitas yang sama. Hal ini juga sejalan dengan tujuan UNESCO tahun 2015 yang menegaskan bahwa Education for Sustainable Development menuntut peningkatan mutu pendidikan yang ditopang oleh pemerataan akses, penggunaan teknologi, dan penguatan kompetensi guru. Berdasarkan paparan tadi, dapat disimpulkan bahwa dari artikel dan pengalaman saya di Sekolah Dasar Negeri 001 Letung Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, bisa kita lihat bahwa masalah pendidikan yang dibahas memang nyata adanya di lapangan. Untuk mengatasinya, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, guru, masyarakat, dan juga dukungan kebijakan yang konsisten. Saya berharap ke depannya sekolah-sekolah di wilayah kepulauan juga bisa merasakan akses pendidikan yang setara dengan sekolah di kota. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bunga mawar mekar di halaman, harum semerbak menyapa pagi. Mohon saran serta masukan, maafkan salah dan kekurangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.